Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang kami sayangi, memulai pelajaran pada pagi hari ini mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Tapi sebelumnya, marilah pelajaran kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Bapak sebelum menyampaikan materi, jaga kesehatan, jaga prokes supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar. Kita lanjutkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang akan kita bahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Dari apa yang kita pelajari, nantinya anak-anak dapat memahami tentang pengetahuan mengenai pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita secara singkat kita pelajari bersama tentang pengertian Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran ini ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi bahasa dan dari segi etimologi atau terminologi. Secara bahasa atau secara etimologi, kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang mempunyai arti bacaan atau yang dibaca. Maka Quran itu adalah satu bacaan yang dibaca oleh orang-orang Islam, karena ini merupakan suatu kitab yang harus diimani oleh umat Islam. Nah, di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fa tabi qur'anahu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi di sini Quran itu adalah satu bacaan, di mana bacaan Quran itu dikatakan oleh ada satu riwayat, membaca Al-Quran ini termasuk ibadah. Jadi kalau ibadah itu mendapatkan satu pahala. Kemudian menurut istilah Al-Quran yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui pelantaraan malaikat Jibril dengan jalan mutawatir sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini firman Allah, perkataan Allah. Yang sekarang ini kita kenal dengan Mushaf Al-Quran. Di situ terdapat 114 surat. Ada 30 juz yang kita kenal sekarang ini. Maka dari itu, dari segi pengertian itulah kita bisa mengetahui pengertian Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian yang kedua, itu tentang pengertian hadis. Hadis ditinjau dari segi bahasa dan segi istilah. Hadis menurut bahasa yaitu ada beberapa makna, yaitu jadidun yang artinya baru, qoribun yang artinya dekat, khobarun artinya berita. Nah, berita dari kabar dari siapa? Dari Rasulullah. Maka dapat disimpulkan pengertian hadis menurut
para ulama itu segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah. Demikian sedikit materi untuk bersama anak-anak pada pelajaran Quran hadis di pagi hari ini. Nah, tugas anak-anak yaitu mencatat, merangkum kembali apa yang sudah saya sampaikan. Setelah itu nanti presensi di grup Quran dan hadis kelas 7. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.